Ya, yang kedua. Tadi udah yang kedua. Belum dong. Tiga dong sekarang. Yang kedua adalah berani dan jujur. Di sanalah keimanan berarti ada dalam dirinya. Karena dia seorang pemimpin, wajib di sana. Keren. Yang ketiga, baru ini sadar ini, siapapun pemimpinnya di tahun 2024 ya, Iya. baik capres, wapres ya, dari presiden dan presidennya, dia harus mampu dari sekarang, ya, dari sekarang. Agak Siap maju dikit, membayar- agak maju dikit, iya. agak maju dikit. Siap membayar Kamera maju, atas, kamera maju. iya, hutang negara, Iya. ya, hutang negara, siap bayar atas hutang negara, dan wajib dia bisa mewujudkan Indonesia gemah ripah lojinawi tata tentrem kertara harja, membangun Indonesia dengan ekonomi mandiri lebih baik dan maju tanpa berhutang. Ya, mengenang kembali seorang tokoh yang dianggap lelucon ya, dianggapnya orang halu. Siapa lagi kalau bukan almarhum Lor Rangga Sasana, atau dikenal juga dengan Lor Rangga ya. Semua perkataan-perkataan beliau dianggap nyeleneh dan dianggap halu. Tapi dan pada akhirnya sekarang ucapan-ucapan beliau banyak yang nyata, realistis ya. Jadi realistis dari sebuah yang tidak mungkin akan menjadi mungkin ya. Salah satu contoh dia pemilihan presiden sampai rahasia-rahasia PBB dan banyak lagi yang lainnya. Dan semuanya terbukti nyata yang diucapkan. Ya itu alam ya. Intinya kita tetap mendoakan beliau almarhum, semoga diterima iman Islamnya ya. Ini hanya mengenang saja. Semoga diterima iman Islamnya dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin. Ya, beliau mengatakan semuanya harus menjadi harus memilih seorang pemimpin yang berani, jujur dan adil. Apakah itu menjadi salah satu tanda-tanda bahwa akan ada pemimpin yang adil dan bijaksana? Ya, cara tidak langsung mungkin ada ya. Mungkin seperti Kang Deddy Mulyadi ya. Wallahu alam. Ya, kita harapkan seperti itu. Siapapun pemimpin yang mencintai rakyatnya, demi rakyatnya, kita harus dukung, support terus. Ya, oke. Seperti program Kang Deddy Mulyadi nih, saat ditanya di podcast, salah satu podcast Tribuns, semua program-program Kang Deddy sudah terukur dan teratur dan sudah sesuai yang ada di lapangan, sesuai yang dibutuhkan yang ada di lapangan. Oke, seperti apa, kita simak videonya. Ayo. Pintu kan sudah punya backing surat keputusan, undang-undang, ngapain takut sama backing lagi? Yang harus kita lakukan ya sudah aja, kita kejar aja. Kejarnya apa? Berapa lama dia nambang? Berapa yang harus dia bayar ke kas daerah ya? Itu kan masuk ke kas kabupaten. Kita sebut aja kas negara. Kemudian berapa kerusakan lingkungan, ekologinya. Kemudian berapa kilometer jalan yang mengalami kehancuran. Tinggal dihitung. Di Jawa Barat ini ada 9 sekolah yang nggak punya bangunan, sekolah negeri loh. Sekolah negeri nggak punya bangunan. Nggak punya bangunan, nggak punya tanah, numpang di orang. Nah udah, yang 9 itu kita bangun kurang lebih sekitar 200 miliar. Udah ditotalin, saya bilang berapa kebutuhan ruang kelas baru dan sekolah baru? 1,2 triliun. Oke gas. Jalan di Jawa Barat dari anggaran 600 miliar sekarang menjadi 2,4 triliun. Ruang kelas baru dari 60 miliar menjadi 1,2 triliun. Pemasangan jaringan listrik untuk masyarakat yang tidak punya satuan sambungan listrik itu dari 6 miliar menjadi 350 miliar. Kita juga sudah lihat premanisme muncul, ormas mulai berhadapan dengan investasi. Emang segawat apa sih premanisme di Jawa Barat? Ya gawat, Bapak yang ngomong gawat. Saya tanya seberapa gawat? Pakisbes, gocap, cepek, kan gitu loh. Itu numpasnya gimana, Kang? Gampang Pak, kalau tentara polisi kompak sama pemerintah provinsi selesai pembersih Pak. Nanti akan dimasukkan kurikulum wajib militer
pada pendidikan menengah di Jawa Barat. Kang, tapi kan udah ada pramuka, ngapain harus ada militer? Pramukanya yang ngelatihnya hampir nggak ada sekarang. Oh, pramuka terbatas juga Ya, ya? terbatas, udah nanti tentara yang ngelatih. Wah, Polisi. Kan saya melihat begini loh, saya sebagai orang Sunda ya belajar dan mengikuti jejak leluhur ya, bahwa alam Sunda itu kan sudah alam yang sangat subur. oke. Tanah-tanahnya semuanya potensial, lingkungannya potensial, dan kemudian di beberapa daerah kan perbukitan. Terus kalau tambang itu dibiarkan, itu yang pertama adalah rusaknya ekosistem, yang kedua rusaknya infrastruktur. Yang ketiga, hilangnya pendapatan negara. Yang keempat, lahirnya premanisme. Oh, lahirnya premanisme. Ya, tambang itu identik dengan premanisme. Coba kalau ditambang, ngangkat sudah ada yang malakin, Ya. belok Iya. ada yang malakin, nanti nurunin barang nurunin, malakin. Regulasinya melahirkan orang-orang malas. Satu sisi ada di tambang tuh kan aneh, Pak. Satu sisi ada orang yang kerja keras, dia harus bongkar batu, belah batu, mikul batu, ngangkat pasir, ya kan? Ya, itu yang kuli kan? Ya. Ini kan kita ngomong yang kuli-kuli ya. Ya. Nah kemudian satu sisi ada orang yang menikmati duit hanya duduk, Ngongkang-ngongkang. rokok, minum, dapat duit terus. Iya. Itu kan cermin ketidakadilan. Ya. Pertanyaannya adalah, dunia pertanian ada nggak pemalakan? Orang nyangkul dipalak, Oh, iya, iya. orang motong padi dipalak, orang mikul padi ke truk dipalak, nggak ada. Truk ngangkut padi lewat di perempatan nggak ada yang malakin, Lewat aja. lewat aja. Nggak ada ormas yang kemudian menekan para petani Ya. untuk setor, kan nggak ada. Kenapa, Kak? Di situ kan diajarkan nilai keadilan, nilai humanisme, kemudian nilai persenyawaan, yaitu membangun hubungan manusia dengan ekologi lingkungannya. Kan sebenarnya itu problemnya. Sehingga coba dicek deh di daerah pertambangan, bener nggak melahirkan keadilan lingkungan masyarakat? Nggak ada. Yang kayanya beberapa orang, yang miskinnya banyak. Daerah sekitar tambang justru Ya, banyak. tambah juga efek miskin, kan? kan. Yang kayanya lingkungannya berapa kan. orang, yang miskinnya banyak. Setelah itu mereka terancam kehidupannya, mereka tercerabut dari habitat lingkungannya. Bagaimana tanahnya menjadi tandus, lingkungannya menjadi kotor, berdebu, hidup masyarakatnya tidak tenang. Dan Adalah soal Kang Deddy menyinggung soal pembangunan Masjid Al-Jabar yang menggunakan Saya nggak menyinggung loh, salah itu. Salah. Nah, salah lagi. Itu gimana ini? Aku nggak Gimana ini? nyinggung loh. Aku Gimana, Kang? nanya, kan saya gubernur nih, Ya. gubernur. Sebagai gubernur itu pemerintah provinsinya kan punya kewajiban bayar utang 500 miliar, ya kan, ke pemerintah pusat. saat Kan gitu loh. itu 500 miliar 1 tahun ya kan? Per tahun, Iya. ya kan, sampai 2029. Totalnya, ya, totalnya 3,4 3,4 triliun. Loh, saya kan nanya, utang ini bekas apa sih? Ini hutang pen, Pak. Saya kan pengetahuannya terbatas. Pen itu apa? Gitu kan, gitu loh. Kan dijelasin tuh. Kan gitu. Pen itu program. pemulihan ekonomi. Nah guys, nah itulah program-program Kang Deddy Mulyadi, sangat rinci ya. Jadi sebuah program yang Kang Deddy akan laksanakan itu bukan hanya saja dari segi pembangunan infrastruktur dan pertanian, pembangunan segala macam, tapi beliau akan menertibkan preman-premanisme yang ada di Jawa Barat khususnya. Ya mungkin karena preman-preman sekarang itu ya mungkin banyak yang berseragam ya istilahnya ya. Jadi minta suatu jatah lah kasarnya. Mau dari pabrik-pabrik, di perusahaan-perusahaan apa gitu. Membuat proposal permintaan, ya itu banyak pemalakan. Ya banyaknya preman-preman ya
pemalakan ya yang secara tidak langsung itu banyak yang di di tambang-tambang, di pasar-pasar, di pabrik ya segala macam lah. Itu akan Kang Deddy tertibkan dan akan bekerja sama dengan kepolisian, Satpol PP dan pemerintahan daerah setempat. Semuanya akan diatur, semuanya akan ditata, ditertibkan, dibenahi semua oleh Kang Deddy Mulyadi. Oke, mantap. Bapak Gubernur Kang Deddy Mulyadi, salam hormat. Yuk, semangat terus.